Saya share ini, share namanya share Ya. materi. Ya. Oh, bisa nggak ya? Oh, bisa. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kita kenikmatan sehat walafiat, kenikmatan iman dan Islam, dan masih banyak lagi kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang penuh berkah ini, di malam yang mana sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa ya, di bulan Ramadan. Tidak terasa ya, tidak terasa, tinggal beberapa hari lagi, sekitar 2 mingguan ya, 2 mingguan lagi udah Ramadan. Semoga usia kita panjang. Amin. Amin. Sampai ke Ramadan, sehingga kita bisa memperbaiki perbuatan-perbuatan yang mungkin dulu pernah kita lalai, ya. Kemudian nanti kita perbaiki. Pada malam hari ini, sebelum kita belajar, kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga dengan surat Al-Fatihah Allah memberikan kita hidayah, Amin. memberikan kita kekuatan dalam mengamalkan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yuk bersama-sama Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yuk kita doakan kedua orang tua kita. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita doa keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kita sudah memasuki hadis yang nomor 22 versi pencinta ilmu ya. Ya. Jadi ini nomor 22 itu versi kita lah. Kalau ini hadisnya sekitar hadis berapa ribu gitu, saya nggak masukkan nomornya. Jadi alhamdulillah pada teman-temanku semua, banyak sekali hadis-hadis tentang keutamaan Al-Quran itu banyak. Tapi ada yang panjang-panjang. Panjang itu kalau digambarin seperti ini mungkin bisa sampai 5 gambar. Bisa sampai 6 gambar. Nah, jadi ini tuh saya cari yang sekiranya pendek dan tidak terlalu panjang. Dan ini pun diambil langsung dari rawi yang terdekat. Karena biasa ada wabihi qala hadatsana, wabihi qala hadatsana. Pernah dengar nggak kalau ngaji hadis seperti itu? Ya. Jadi kayak dari langsung an Abi Hurairah kayak an Abi Musa kayak. Jadi kita ngambil yang matannya saja atau yang terdekat. Hadis ini mengenai perbedaan orang-orang yang membaca Al-Quran. Ya. An Abi Musa, dari Abi Musa radhiyallahu anhu, qol, dari Abi Musa radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, qol, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tulis Rasulullah. Ini salah namanya. Mumpung saya ini namanya Rasulullah. Sekalian aja ya. Langsung harokatnya kasroh. Harokatnya kasroh. Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina alladzi yaqra'ul Qur'an, permisalan orang yang mukmin, yaqra'ul Qur'an, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran seperti jeruk manis. Seperti jeruk manis. Masalun itu permisalan. Misal. Jadi misal itu cuma bahasa Indonesia. Masal. Masalu turja. Turja apa? Jeruk manis. Kalau jeruk manis itu apa? Kalau jeruk manis, rihuha toyibun, baunya harum ya. Jeruk itu baunya enak nggak? Enak. Enak ya. Sampai ada pewangi ruangan baunya jeruk. Pewangi mobil baunya jeruk. Pewangi ruangan Stella ya. Apalagi tuh merek-mereknya itu banyak. Jeruk, aromanya jeruk.
aromanya harum sampai sabun mandi. Pernah lihat sabun mandi wanginya jeruk? Belum pernah lihat ya? Sabun mandi itu kalau nggak salah mereknya Harmoni. Harmoni, Ustaz. Ya Harmoni ya kan? Iya, Yang kuning. wangi buah-buahan tuh ya? Iya. Harmoni. Kalau nggak cuci tangan, sabun cuci tangan. Nah itu wangi jeruk. Cuci piring. Cuci piring, iya. Apa sunlight ya? Sunlight, ya. Sunlight terus Mama Lemon ya. Ya. Jeruk. Pokoknya jeruk itu toibun, riuha toibun. Wa ta'amuha memakan. To'am itu Memakan. makan to'am, makan. Haknya itu domir ini kalau dalam ilmu nahu domir. Domirnya itu kembali ke sini turja, ke jeruk. Dan makannya toibun enak, pokoknya wanginya enak, makannya enak. Rasanya manis. Iya, permisalan ya. Permisalan. Jadi orang mukmin, masalul mu'minin alladzi yaqra'ul Qur'an, masalu turjarihu hatoibun wa ta'amuha toyib. Baunya enak, makannya enak. Saya kemarin nyobain itu makan jeruk, kulitnya bisa dimakan. Jeruk apa, Ustaz? Saya baru tahu itu. Mungkin di sini ada yang pernah nyoba mungkin. Jeruknya tuh kecil. Jeruknya tuh apa ya? Kecil lah, nggak gede gitu, kecil. Jeruk santang. Ya gitu kali namanya ya. Itu bisa dimakan. Apa namanya, kulitnya bisa dimakan, langsung dimakan dan gak ada bijinya. Teman itu ngasih, apa ini jeruk? Dan jeruk pun macam-macam ya. Jadi enak jeruk. Kemudian wa masalul mu'minin alladzi la yaqra'ul Qur'an. Kemudian perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran. Wa masalul mu'minin, dan permisalan orang yang mukmin alladzi dia la yaqra'ul Quran, dia tidak baca Quran. Orang mukmin tapi nggak baca Quran. Islam aja tapi baca Qurannya males. Orang mukmin tapi baca Qurannya tuh nggak semangat. Disuruh ngapal nggak semangat. Dikasih fadilah, keutamaan ngapal Qurannya tetap nggak semangat. Tapi dia orang mukmin. Itu seperti apa? Kamasal tamar. Tamar apa? Kurma. Lari halaha. Kurma tuh wangi nggak? Enggak kayak jeruk ya. Iya. Nah, tidak wangi. Wa ta'amuha hulwun, manis. Enak lah. Jadi orang mukmin yang dia tidak membaca Al-Quran itu seperti buah kurma. Orang mukmin yang nggak baca Quran seperti buah kurma. Kurma itu apa? Kurma itu kalau dicium nggak ada, biasa aja aromanya, tidak seperti jeruk ya. Kalau jeruk itu aromanya ya sejuk lah, enak. Ya, tapi kalau kurma nggak ada ininya, nggak ada aromanya. Tetapi kalau dimakan enak. Gitu. Itu permisalan terus. Wa masalul munafiq alladzi yaqra'ul Qur'an, dan permisalan orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu orang-orang yang bisa dibilang Islam KTP.
Tapi kalau orang munafik kita tidak bisa menjas atau tidak bisa kayak kamu munafik, nggak bisa di zaman sekarang. Karena munafik itu adalah hati. Sampai Rasulullah SAW pun yang menghukumi orang-orang munafik kayak seperti orang mukmin karena perilakunya kayak orang mukmin. Orang-orang munafik itu kecuali kalau sudah benar-benar nyata. Sudah benar-benar nyata, nah itu Bang. Orang-orang munafik itu orang-orang yang bermuka dua, bahasa istilahnya gitu ya. Jadi bermuka dua orang-orang munafik. Sama Rasulullah itu baik, ikut sholat orang-orang. Tetapi di belakang Rasulullah menjelek-jelekan. Itu Rasul. Iya. Sekarang banyak orang-orang zaman sekarang ngakunya Islam, tetapi menjelek-jelekan Islam. Tapi kita tidak bisa langsung kamu munafik, nggak bisa. Karena itu amalan hati. Biar Allah yang tahu. Tetapi di zaman sekarang banyak sekali munafik. Yang ciri-ciri orang munafik. Kalau apa? Kasih Yang di amanah. surat Al-Kausar enggak. Yang wailul lil musallin. Surat apa itu? Oh, surat. Wailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun. Wailul lil musallin. Al-Ma'un. Al-Ma'un. Ma'un. Wailul lil musallin alladziina hum an salatihim. Orang yang mendirikan sholat tapi lalai. Iya, lalai. Jadi itu termasuk orang-orang yang ini juga. Munafik. Orang-orang yang ciri-ciri. Makanya kalau dalam diri kita tuh mau sholat tuh males, itu harus dilawan. Ada penyakit hati. Ada orang munafik baca Quran. Wa masalul munafiq. Ya. Permisalan orang munafik alladzi yang dia yaqra'ul Quran wa masalur roihana. Roihana itu apa roihana? Roihan. Orang munafik seperti bunga. Ya. Kalau orang munafik, wa masalul munafik alladzi yaqra'ul Quran masalur roihan. Rihuha thayyib. Bunga itu wanginya harum enggak? Wangi. Wangi ya. Bunga itu indah, harum. Wa ta'amuha murrun. Wa ta'amuha murrun. Rasanya Baik. tetapi rasanya pahit. Orang munafik yang baca Quran itu seperti bunga. Kelihatannya indah, harum, tetapi kalau dimakan itu nggak enak. Ya, pahit rasanya. Tapi ada bunga yang enak juga dimakan. Bunga kol. Iya. Kembang kol ya. Katanya kembang kol enak ditumis. Nah, tapi itu mas-masnya bunga-bunga kayak bunga-bunga mawar. Bunga-bunga melati yang harumnya wangi, kalau kita makan yang gak enak. Kemuning ya. Wangi. Iya. Ada lagi bunga yang bunga sedap malam. Iya. Wah, itu apa namanya? Wangi bagus. Itu orang-orang munafik. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'ana. Dan permisalan orang munafik, dia nggak baca Quran. Kama salil handolah. Apa handolah? Seperti pare. Tahu pare? Tahu. Tahu, Ustazah. Pare. Pahit.
Laisala rihun. Tidak ada wanginya. Wa ta'amuha murun. Makannya juga nggak enak. Tapi enak kalau pare. Iya. Kalau orang Sunda suka ya. Yang rebusan-rebusan apalagi campur ini. Apa namanya. Kayak somai. Enak. Somai campur pare. Apalagi zaman sekarang ini ibu-ibu udah pada bisa masak mengolah pare, parenya nggak pahit ya. Ya. Saya pernah makan itu pare, saya kira pahit, ternyata parenya tuh tidak pahit. Nah, ini permisalan kalau parenya pare mentah lah gitu ya. Sifat aslinya pare lah ya. Aslinya pare itu dia baunya nggak ada kalau dimakan pahit. Tuh, orang munafik. Dari golongan-golongan, berarti ada berapa golongan nih? 4. 1 orang mukmin yang baca Quran, kedua orang mukmin yang tidak baca Quran, yang ketiga orang munafik yang baca Quran, yang keempat orang munafik yang tidak baca Al-Quran. Jadi orang-orang yang mukmin ya, orang-orang yang mukmin itu seperti jeruk. Baunya manis. Ini, Manis. jadi ini salah satu hadis yang kita menambah motivasi lagi. Menambah motivasi lagi agar kita ingin seperti jeruk. Insya Allah. Ingin yang apalagi kalau dia itu mensyiarkan nggak hanya dirinya, tapi mengajak teman-temannya yang lain untuk bergabung. Teman-teman yang lain untuk bersama-sama membaca Quran. Atau bukan teman-teman tapi anak, keluarga, punya keponakan mungkin, adik kakak, ayah ibu diajak. Itu amal jariah. Nah, kita berusaha sebagai orang mukmin, kita berusaha menjadi hamba-hamba Allah yang selalu cinta bersama Al-Quran. Hamba-hamba Allah yang sayang dengan Al-Quran. Hari ini ada yang sudah baca 1 juz? Belum ada ya? Belum. Atau di sini ada yang istiqomah membaca Al-Quran 1 halaman? Ya kan kita tadarus, Ustaz. Iya bener. Bener. Ya, berarti semua ini ikut program tadarus pagi. Insya Allah. Insya Allah. Alhamdulillah ya. Nah, kita punya ini. Hak Al-Quran itu khatamnya setahun 2 kali. Ya. Kalau bisa 2 kali khatam Al-Quran, disemangatin lagi membaca Al-Qurannya, disemangatin lagi agar apa? Agar kita menjadi kekasihnya Allah. Kita menjadi keluarganya Allah. Kemarin kita sudah belajar ya. Sudah belajar tentang Ahlul Quran. Al-Quran itu kalau kita menjadi Ahlul Quran, maka kita menjadi keluarganya Allah dari kalangan manusia. Kemudian ini ada hadis 23.
Mau dibahas juga 23 ini. 23 tuh qala Rasulullah sallam yaqra'u man ghasala Al-Qur'an an dzakari wa man. Fadli Allah. Ini orang yang disibukkan dengan Al-Quran. Terutama orang yang disibukkan dengan Al-Quran. Ini sekilas an Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalqaun yaqulu rabba tabaraka wa ta'ala. Jadi kalau orang-orang itu disibukkan dengan Al-Quran, intinya adalah diijabah doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali keutamaan Al-Quran. Ya, seperti dari sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Uqbah bin Amr. Ini tidak saya masukkan karena panjang hadis. Jadi Uqbah bin Amr ini dia bercerita, Rasulullah SAW itu datang ya menemui Uqbah, menemui kami, kata para sahabat. Di Sufah. Sufah itu lantai khusus di Masjid Nabawi. Ada juga di Masjid Nabawi namanya Raudhah. Raudhah min Riyadul Jannah, Raudhah. Tempatnya khusus, karpetnya khusus, ya. Di sini ada yang pernah ke Raudhah? Insya Allah. Insya Allah ya. Kalau perempuan waktu itu Uti pas haji ya? Ya pas haji dan pas umrah. Pas umrah. Kalau perempuan itu jam 8 biasanya ya? Duha, waktu duha. Pas duha ya? Ya. Iya, saya waktu itu gantian itu. Sama malam. Sampai malam ya? Enggak, yang malam ada habis isya. Iya, malam habis isya ya. Saya tuh di Raudhah. Saya nggak tidur di hotel, saya di Raudhah. Sambil dekat tempat azan ya. Raudhah, sampingnya makam Rasulullah SAW. Nah, itu di Raudhah. Ada nama di Sufah. Jadi Uqbah bin Amr itu bercerita Rasulullah SAW datang di lantai khususnya. Lalu bertanya Rasulullah bertanya, kan lagi pada ngumpul-ngumpul lah di masjid. Datang Rasulullah bertanya. Nah, pertanyaannya, siapakah di antara kalian yang suka pergi pagi setiap hari ke pasar Buton atau Akik, itu nama pasar. Lalu ia pulang dengan membawa 2 ekor unta betina. Jadi jenis yang terbaik tanpa melakukan satu dosa atau memutuskan tali silaturahmi. Jadi pagi-pagi datang ke pasar, ya pasar hewan. Pulang-pulang bawa ekor unta. Kalau kalau zaman dulu tuh kehidupannya itu kan kayak peternak. Jadi untanya banyak, kambingnya banyak. Maka kami menjawab yaitu para sahabat. Ya Allah, ya Rasulullah, kami menyukai itu, kata Rasul. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya, mengapa salah seorang dari kalian tidak ke masjid lalu mempelajari atau membaca 2 buah ayat Al-Quran, membaca Al-Quran.
Padahal itu lebih baik dari 2 ekor unta betina. Jadi baca Quran pagi-pagi itu lebih baik 2 ekor betina. unta betina. Jadi membaca Al-Quran itu sangat baik sekali. Mencerdaskan otak. Kemarin saya nonton video hafalan yang Hafiz Indonesia yang Naja. Yang Naja itu yang dites bisa, yang divonis apa otaknya apa gitu. Dia ikut Hafiz Indonesia masih kecil. Itu hafalannya mantep banget. Suruh baca halaman sekian, pojok sekian, atau halaman sekian, ayat sekian. Halaman sekian di ujung paling atas sebelah kiri. Itu betul semua. Subhanallah. Nah, ada di YouTube. Saya kadang kalau lagi lagi santai gitu, kadang nonton video-video motivasi gitu. Video yang Hafiz Indonesia atau ceramah-ceramah untuk kita bisa dicas lagi. Nah, terus sekilas tuh lihat videonya aja, subhanallah. Malu kita Ustadz ya. Kenapa? Malu kita jadinya. Iya, saya aja hafalan saya nggak selevel itu. Hafalan saya sudah banyak, ada beberapa yang lupa hafalan saya. Padahal dia kecil sakit, kita normal. Iya. Tapi dari situ kita bisa belajar bahwa kalau Allah sudah berkehendak, maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau itu bisa menjadi pelajaran untuk kita yang memiliki saudara, memiliki anak masih kecil, atau memiliki kalau nggak anak ya cucu. Kalau nggak kita, yang minimal kita punya saudara-saudara atau anak sendiri. Alhamdulillah anak saya itu disetelin murotal terus 30 juz 30. Jadi targetnya selama sebulan itu 1 juz 30 aja. Itu sih yang saya pelajari ya di parenting mendidik Al-Qur'an anak sejak dini. Dengerin murotal terus. Nah, itu juga bisa, bukan anak usia dini saja. Tapi kita juga yang sudah orang dewasa juga bisa. Paling enak itu dengerin murotal. Kita naik motor, kita di kendaraan, murotal. Sambil murojaah. Selalu bersama Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu selalu menemani kita di dunia maupun di akhirat. Jadi teman kita, sahabat kita. Yang belum punya Quran pribadi, segera miliki Quran pribadi. Quran yang mana kita membaca Quran itu khatam terus. Kalau bisa dengan Quran itu hafal Quran. Quran itu sampai jangan sampai hilang. Itu zaman saya mondok, saya bawa Quran. Saya punya Quran 2. Pertama Quran besar, kedua Quran kecil yang di kantong. Nah, pada waktu itu saya ke Surabaya, kan saya mondoknya di Magetan. Nah, saya ke Surabaya itu beli kitab. Kalau kitab-kitab kalau di Jawa Timur itu mau beli kitab itu di Ampel. Di
Di Sunan Ampel itu toko-toko kitab banyak banget. Nah, di kitab lah. Nah, pas sampai Jawa, sampai pesantren, kalau ingat Qurannya ketinggalan. Qurannya ketinggalan di ini. Di apa namanya, di musola, di masjid. Saya balik lagi tuh, jaraknya 5 jam. Masya Allah. 5 jaman tuh dari Surabaya ke Magetan tuh 5 jaman. Sampai sana saya Quran hilang. Kan biasa kok biarin lah gitu kan. Biarin lah. Karena ini Quran dari zaman saya ini udah bertahun-tahun. Saya balik lagi. Kalau Al-Quran insya Allah nggak hilang lah. Tapi kalau dompet ketinggalan mungkin hilang. Al-Quran enggak. Kalau Al-Quran nggak hilang. Saya pernah Al-Quran saya tuh apa namanya berapa kali ketinggalan gitu. Waktu itu pernah ketinggalan di musola pom bensin ceritanya. Saya tuh bawa motor, kemudian hujan, sholat, kemudian baca Qurannya ketinggalan di musola. Saya pulang aja dari Indramayu Bekasi. Jauh. Indramayu kan istri saya waktu itu masih kuliah. Itu seminggu nggak hilang Al-Qurannya. Iya enggak hilang Ustaz kalau Al-Quran. Iya, Al-Quran nggak ini gitu. Jadi apa namanya, kita yang belum memiliki Al-Quran yang spesial bagi kita tuh ini Quran ini terus gitu. Ada nggak di sini teman-teman? Ada yang dipakai lagi. punya Al-Quran istilahnya itu terus gitu. Orang udah rusak ya diganti Ustaz. Diganti ya. Kalau seandainya ini Al-Quran, walaupun orang mau beli nggak bakal dikasih. Ini Quran nemenin saya terus nih. Nah, Ada Ustaz. ada ya itu. Yang ya senang pakai Al-Quran itu ada. Iya, pokoknya ini Quran saya pokoknya. Saya ngapal dipakai Quran ini, murojaah Quran ini, hafal Quran ini. Kalau seandainya ketinggalan atau apa, harus ini. Katanya kalau Ustadz katanya kalau ngafal memang harus apa istiqomah dengan Al-Quran itu. Jadi nanti tahu itunya kan. Ya. Katanya iya. Apa namanya? Nih saya salah satu cara untuk kita bisa menghafal Al-Quran lebih cepat lah gitu ya. Coba saya cari ya, filenya ada. Nah itu ada semua waktu itu. Teman-teman sampai sini ada yang mau bertanya? Nggak ada ya? Oke, semoga hadis ini menjadi motivasi. Amin. Dalam kita terus cinta lah dengan Al-Quran. Kita selalu senang dengan Al-Quran. Kalau perlu ya itu menjadi penyemangat ya. Al-Quran itu kalau nggak baca Quran itu kayaknya Belum. Sedih gitu. Kalau belum baca Quran tuh kayaknya sedih. Jadi itulah ya, kita agar semangat terus bersama Al-Quran. Insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Memang kalau dalam dalam menghafal Quran itu jangan kalau diusahakan ya. Diusahakan itu tidak
tidak ganti-ganti ininya, Qurannya itu terus. Jadi tidak ganti-ganti. Insya Allah sampai di sini dulu ya. Iya, Ustaz. Belajar kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah. Memberikan kita istiqomah selalu dalam semangat ya, menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran. Amin ya robbal. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak ada pertanyaan, insya Allah sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya mohon maaf ya apabila ada kesalahan kata-kata dan perbuatan, mohon dimaafkan. Materi ini bisa teman-teman catat ya. Jadi dicatat, kemudian kalau bisa dihafalkan atau menjadi ingat. Jadi kalau hadis itu dia setiap dibaca adalah untuk setiap kita beramal itu ingat, menambah keyakinan kita dalam beramal. Itu hadis-hadis. Makanya ketika kita beribadah itu kita motivasinya jangan motivasi kata-kata mutiara orang-orang non muslim. Karena banyak kayak gitu ya. Jadi ada kata-kata motivasi apa. Sedangkan yang paling bagus adalah motivasi-motivasi yang Rasulullah SAW sampaikan. Tapi kadang kita sedikit memahami. Oke, kita baca hamdalah yuk bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallah wa bihamdika Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung di Zoom ini. Sama-sama Ustaz. Selamat istirahat. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, sampai ketemu lagi insyaallah. Iya. Selamat istirahat. Saya izin dulu ya. Iya, Ustaz. Ya. Silakan Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.